وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati selaku penerima pengajian yakni Muhammad Siddiq beserta keluarga besar dan juga orang tua daripada Sahibul Bait yakni Bapak Sakam beserta keluarga besar yang saya hormati, para asatidz wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Madamahuri Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Sanusi Al-Mukarram Al-Ustadz Tuhan Maskudi Al-Mukarram Al-Wasidi Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Jalal Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Haq Al-Mukarram Al-Ustadz Jamaludi dan para asatidz yang lainnya yang alhamdulillah banyak di malam Rabu ini. Semoga guru-guru kita senantiasa selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hujjaj, para sesepuh, dan tak lupa aparatur pemerintahan, Bapak RW 02 yang saya hormati, hadirin jamaah pengajian malam Rabu yang kesemuanya yang saya hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, sehingga dengan adanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita ialah duduk di majlis taklim. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya serta tabi'in tabi'atnya. Dan juga marilah kita baca suratul Fatihah yang tentunya kita khususkan kepada jamaah kita yang dulu aktif di malam Rabu. Mudah-mudahan dengan barokah dan mukjizat suratul Fatihah, tapi khusus tentunya guru-guru kita, keluarga kita, kawan-kawan kita yang terdahulu kita yang aktif dulu di malam Rabu, mudah-mudahan senantiasa dalam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditempatkan di tempat yang mulia, taman daripada taman surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan perkumpulan kita pada malam ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mau beribadah kepadanya, diberikan rezeki yang banyak yang halal buat dapat ibadah kepadanya. Ibadah kita yang telah kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan kita, cita-cita kita yang belum tercapai, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita, cucu kita yang sedang belajar, mudah-mudahan senantiasa mendapat ilmu yang bermanfaat, sehingga suatu saat bisa berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan masyarakat juga negara. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ketika kita sudah datang ajal maut kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, sehingga kita akan bahagia di dunia terlebih di akhirat. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. Alhamdulillah Bapak Hadirin sekalian yang saya hormati, berkah kita berkumpul sesuai garisan kita diucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, wabil khusus kita bisa mendoakan kepada arwah-arwah kita sehingga mudah-mudahan ini malam arwah kita dalam barzah mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, yang tentunya mohon maaf ya. Biasa guru kita karena mungkin ada acara yang lain sehingga sudah terbiasa pada alma ya gantian gak jadi masalah ya, banyak para asatid sehingga saya kantongan deh kitabnya tinggal macan, maksudnya jaga-jaga musiknya kayak disuruh baik nah udah sampai ke ya kepada sekalian, karena yang namanya kita sebagai manusia suka saja ada halangan ya. Tapi insya Allah malam berkah walaupun barangkali tidak ada guru kita, insya Allah pengajian kita pasti berjalan. Banyak ya yang sudah
merasakan pahit getirnya manisnya di pondok pesantren Alaman Sadayangan ya, sehingga insya Allah timbang sepadan dua patah kata mah mau langsung doa baik ngaji mual ada pada saat pilot akhir langsung doa ya mual bahwa pada saat itu walaupun guru-guru kita misalkan ada salah satu tidak hadir. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, saya selalu wasiat, selalu dimanapun Bapak hadirin sekalian, yang saya anjurkan adalah kewajiban kita sehari-hari ialah untuk melaksanakan sholat ya. Sholat Bapak hadirin sekalian, karena kita pun sudah tahu bahwa ibadah-ibadah yang lainnya insya Allah akan diterima oleh Allah ketika memang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian peliharalah, jagalah oleh kita sholat. Kewajiban kita sholat sehari semalam 5 waktu, itu yang pokoknya ya, 5 kali sehari semalam. Adapun tentunya sholat sudah ditentukan waktu-waktunya, artinya kita tidak boleh sembarangan kita melaksanakan sholat. Sudah ada waktunya ditentukan Bapak sekalian ya, baik zuhur maupun asar dan sebagainya. Tidak ada alasan iya mah tanggung mungkin bisa jam sakit, tidak bisa Bapak sekalian. Sekarang reka besan setengah 4 jam 3:15 ke sholat ya, terus kita tinggal setengah 4 berangkat, tidak bisa ya Bapak sekalian ya. Makanya ada yang disebut awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Tinggal kita memilih Bapak sekalian ya, apakah awal waktu, pertengahan waktu, atau akhir. Nagura akhir terus mah gitu Bapak sekalian ya, bongbong aja akhir tidak Bapak sekalian ya. Bahkan yang paling utama adalah awal waktu ya. Karena kata Nabi tadi bahwa ketika seseorang melaksanakan awal waktu, insya Allah itu akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di yang lain di dalam kita ada 7 diantaranya ada yang disebut waktu fadilah. Kan begitu sekalian ya. Awal waktu disebut ridho Allah, ada juga awal waktu mendapatkan fadilah, keutamaan daripada kita mengerjakan sholat ya. Itu dapat keuntungan, apalagi sholatnya diiringi dengan berjamaah. Bapak sekalian ya. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kalau berbicara waktu tentunya ketika zuhur, kita sudah tahu zuhur ya, tidak waktu jam di situ Bapak sekalian, karena terkadang geser ya. Ada yang jam 12 lewat, ada juga jam 12 kurang. Apa yang jadi patokan ya? Ulama menjadikan patokan adalah matahari Bapak sekalian ya. Sehingga ketika matahari lempeng pisan, boleh dikatakan kata kita matahari bolong ya, lempeng pisan, itu belum ada waktu sholat zuhur Bapak sekalian ya. Lempeng pisan namun orang nangtung teh, seandainya kita berdiri ya, matahari itu lempeng bayangan kita
kelangkang kita masih ada di bawah kita, ya. Nah, sehingga itu belum ada waktu zuhur. Dari mana awalnya? Ketika matahari geser, ya. Matahari geser ke sebelah barat, itulah awal waktu sholat zuhur, Bapak sekalian, ya. Makanya sekarang jam 12 lewat, ya, sedikit Bapak sekalian. Ada juga barangkali setengah 12 repot, atau setengah 12 johor, ya. Setengah 12 johor repot, yang kerja Bapak sekalian repot, ya. Apalagi tinggal hari Jumat, ya, setengah 12 sudah johor, baru keluar dari pabrik Bapak sekalian, ya, setengah 12 sudah johor, ya. Nah, maka awal waktu itulah di antara jam 12 lewat, ya. Nah, jam 12 lewat termasuknya kita awal waktu mengerjakan sholat. Ketika adzan berkumandang, tentunya kita bergegas ke air, baik mandi ataupun hanya sekedar wudhu, ya. Terus kita melaksanakan sholat, itu sudah termasuk awal waktu, Bapak sekalian, ya. Sehingga lam yadur tidak menjadikan madarat, seperti dengan istighfar al-khafif, ya, pekerjaan yang enteng. Misalkan kita ini habis begitu adzan, Bapak sekalian, kita minum dulu, bagian minum. Ada lontong 2, masukin dulu. Terus kita baru melaksanakan sholat, itu masih termasuk awal waktu, Bapak sekalian. Nah, pula ketika arqolah, ya, mobilah, itu masih gede, ya, Bapak sekalian, ya. Nah, ada sekedar itu di awal waktu. Ada pertengahan waktu, ya mungkin kira-kira jam berapa pertengahan waktu? Setengah 2. Jam 1. Tapi insya Allah saya yakinlah pengajian malam Rabu tidak ada yang sholat jam 2. Kayaknya nggak ada sholat zuhur jam 2. Nggak ada lah, walaupun di rumahnya, ya. Paling tidak barangkali kita sholat jam 1, ya, kita jam 1. Jam 2 itu kayaknya males. Nah, itu pertengahan, ya. Ada akhir jam berapa? Jam 3 akhir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau di akhir waktu itu bagi kita barangkali, ya, barangkali kita dalam keadaan darurat, ada dalam perjalanan, misalnya, ya, ada tiba bagus baik di mama aturan kayak kau kayak berwaktu, ya. Bisa nggak Bapak sekalian? Ini barangkali kita kapok di perjalanan, ya. Namun ketika kita hal seperti itu terjadi, kalau memang dalam perjalanan yang jauh yang sekira-kira ada 80 atau 90, maka disitulah ada rukhsah dari Allah bahwa sholat boleh oleh kita dijamak, boleh juga dikosor, Bapak sekalian. Artinya tidak ada alasan ketika sholat ditinggalkan, ya. Tidak ada alasan sholat kalau ditinggalkan, Bapak sekalian. Semasih kita ingat, semasih punya akal, masih kena eling, tetap sholat wajib dikerjakan. Terkecuali ada udzur, lupa sama sekali, Bapak sekalian, ya. Tidur sebelum waktu, itu baru ada, ya, kemurahan dari Allah, diampuni, tapi wajib diqadha, Bapak sekalian. Tetap yang namanya sholat, ya. Nah, maka Bapak sekalian yang saya hormati, buat apa kita ngaji, ya? Artinya itu, ketika kita ngaji, barangkali Bapak sekalian, sedikit demi sedikit kita mengetahui tentang ilmu yang akan kita kerjakan, termasuk kita melaksanakan sholat, Bapak sekalian. Harus tahu syarat,
harus tahu rukun ketika kita melaksanakan sholat Bapak Ibu sekalian. Syaratnya diantaranya harus bersih, suci diri kita daripada hadas besar dan hadas kecil, suci bersih daripada najis baik di tempat sholat, pakaian kita Bapak Ibu sekalian. Itu syarat Bapak Ibu sekalian. Juga menghadap ke sebelah kiblat itu adalah syarat untuk kita melaksanakan sholat Bapak Ibu sekalian. Adapun rukun diantaranya Bapak Ibu sekalian, wajib bagi kita niat. Niat ketika kita melaksanakan sholat Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya sekedar niat doang mengerjakannya, enggak. Ya, sudah niat sah, udah nggak laksanakan sholatnya Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak artinya niat tersebut Bapak Hari sekalian ketika kita akan melaksanakan sholat. Ya. Niat itu adalah ucapan kita, ya. Baik tentunya dengan mengucapkan lafaz sholli ataupun barangkali tidak mengucapkan itu sholli Bapak Hari sekalian. Ya. Jadi yang pertama niat ketika kita akan melaksanakan sholat itu adalah salah satu rukun daripada sholat. Dan yang keduanya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu Bapak Hari sekalian sekaligus disitulah tempatnya kita niat. Ya. Tempatnya kita niat. Maka ketika kita sholat Bapak Hari sekalian sudah jejak benar berdiri, maka kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilati maqamul Allah. Nah, lafaz usolli itu hukumnya diucapkannya sunnah, tapi wajib di dalam diri kita, hati kita. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, disitulah di dalam hati kita niat aku yang sholat zuhur atau rakaat mampu tarawih. Ya, Bapak sekalian. Ya. Misalkan ribut panjang banget Bapak sekalian, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Taala, itu coba misalnya kita nggak bisa, ya cukup dengan mengucapkan aku sholat zuhur makmum karena Allah Ta'ala, itu sudah sah. Ya. Kenapa demikian? Ketika sholat zuhur walaupun tidak disebut 4 rakaat, itu sudah ketahuan bahwa zuhur itu 4 rakaat. Ketika kita sholat pasti menghadap ke sebelah kiblat, itu Bapak sekalian. Namun insya Allah karena usolli tersebut sudah diajarkan dari guru-guru kita dari kecil, diajarkan seperti itu, ya. Aku sejak sholat, waktu zuhur, 4 rakaat menghadap kiblat mampu karena Allah Taala, itu sudah diajarkan dari sejak kita kecil, ya. Makanya dengan demikian kita bersyukur. Harusnya kita menghormati kepada guru-guru kita yang ada di kampung kita. Itu asalnya kita bisa usul bisanya kita baca Quran itu dari guru kita yang awalnya di kampung kita, ya. Sehingga alhamdulillah bisa kesana kemari tinggal meneruskan. Kita bisanya dapat usolli, mau atahiyat, bisanya kita di sini Bapak sekalian, di kampung kita, ya. Gitu. Bacaan sholat Bapak sekalian. Sholat Bapak sekalian, ya. Lafaz takbiratul ihram dengan ucapan Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan yang lain, ya. Tetap Allahu Akbar, udah tidak bisa dirubah-rubah, ya. Walaupun pintar banget kayak kumaha itu udah gitu aja, ya. Kepada Allahu Akbar mah, ya. Udah takbir itu Allahu Akbar, ya. Tidak bisa diganti dengan nama-nama Allah yang 99, tidak bisa Bapak sekalian, ya.
99 nama Allah itu semuanya Allah. Eka Rahman, Eka Rahim, Eka Muhaimin, dan semuanya itu Allah. Tapi tidak bisa ketika takbir diganti dengan itu, ya. Rahman, Akbar, tidak bisa. Udah Allah Akbar, juga tidak bisa, Bapak Hadirin sekalian, ditambah, dikurangi, tidak bisa, udah segitu aja, ya. Tidak bisa diganti, tidak bisa ditambah. Allahu Akbar, tidak bisa, tidak sama. Tidak bisa dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar, tidak boleh, ya. Tidak boleh begitu. Ya, makanya ketika kita ada yang terakhir kepada bar jangan panjang-panjang, walaupun suaranya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh, Pak, ya. Nanti maknanya lain, artinya lain. Ya udah begitu aja. Allahu Akbar. Nah, Paknya kepada roh pendek, Bapak sekalian, ya. Makanya dengan demikian, apapun Bapak Hadirin sekalian, nanti kesananya itu adalah bacaan-bacaan kita pun harus mengetahui tentang ilmu tajwidnya, Bapak Hadirin sekalian, ya. Itu takbiratul ihram, ya. Diiringi dengan niat kita, itu rukun daripada sholat, Bapak Hadirin sekalian. Yang ketiga, rukun sholat itu al-qiyamu, berdiri. Antum sholat itu, Bapak sekalian, sholat wajib ketika kita masih mampu, yang 5 waktu itu harus berdiri, ya. Selagi mampu harus berdiri. Maka ketika kita tidak mampu, mungkin karena ada penyakit, mungkin karena sudah faktor sekalian, ya. Erek ruku baik, ya kakak biu sholat, Bapak sekalian, ya. Pokoknya kalau masih kita mampu, namanya sholat yang 5 waktu wajib berdiri. Kalau mampu berdiri dia sambil duduk, tidak sah sholatnya, Bapak sekalian, ya. Tidak sah sholat karena masih mampu, ya. Terkecuali memang tidak mampu, Bapak sekalian, dari sakit, Bapak sekalian, karena penyakit, ya, Bapak sekalian, itu kan lain, ya. Terkecuali sholat sunnah, ya. Sholat sunnah boleh, walaupun kita masih muda, jaguarikas, kuat masih, tapi malas Bapak sekalian, ya. Pokoknya males, ya. Itu boleh sholat sunnah sambil duduk, Bapak sekalian, ya. Kenapa? Karena banyak banget di sholat nih, ya. Kalau zuhur 4 rakaat, ntar sunat tadi kopiannya 4 rakaat, ntar bagiannya di 4 rakaat, gue duduk aja, boleh, Bapak sekalian, ya. Boleh kalau sunnah. Nah, tetap kalau berbicara apa, tetap masih banyak pahalanya yang berdiri. Al-ujrah adalah upah itu, Bapak sekalian, tergantung adalah pekerjaan, ya. Itu anangtung juga beda, Pak, ya. Ilok sarua, ya, pahalana. Al-ujrah di masyarakat, ya. Ujrah itu, upah itu bagaimana capeknya, ya. Sehingga ketika berdiri 100, mungkin kalau duduk 50 gitu sekali. Itu boleh tuh, ya. Kalau kita memang mau sambil duduk. Kenapa itu malas? Itu apa? Bukan masalah ini dan itu, karena kita malas. Tapi pengen sholat boleh sambil duduk. Tapi kalau wajib yang 5 waktu tidak boleh, tetap harus berdiri, Bapak sekalian, ya. Al-qiyam, berdiri, ya. Berdirinya pun, Bapak sekalian, laki-laki dan perempuan lain, tentang masalah sholat,
ya. Kalau kita sebagai laki-laki ukurannya sesibun sajengkal kaki kita, ya, jangan diadekeun, ya. Lamun awewe agak dirapetkeun, itu beda kalau di sekalian, ya. Lamun laki dirapetkeun ada kayak ya, kalau awewe memang kudu dipetkeun, gitu. Jengkal tribula, awal sekalian, ya, jengkal batula, ya, diatur itu bagi kita yang seperti itu, sajengkala antara kaki kita dan kaki kanan, ya, kiri kanan, gitu sekalian, ya. Makanya ketika takbir pun beda, ya, kepada sekalian. Allahu Akbar bagi kita sunnah diangkatkan lengan, ya. Gitu, bagi perempuan mah jangan diangkatkan, jangan sampai kayaknya kelihatan, gitu bagi sekalian, ya. Kalau kita kan diangkat, Allahu Akbar bagi sekalian, ya. Itu ketika takbir. Nah, hal tersebut bagi sekalian, kalau berbicara takbir diangkat, itu sunnahnya sunnah hayat, ya. Sunat hayat artinya sunat hayat itu keindahan di dalam kita mengerjakan sholat, ya. Makanya sunnah diangkat tangan kita. Allah, jadi semua dia. Allah, diangkat. Allah, perempuan itu baca. Allah, laki-laki. Allah. Ini adalah sunat hayat keindahan di dalam sholat begitu. Allah, kan benar pada dirinya. Kenapa diangkat ke? Ya, tidak. Allah Akbar gitu. Nah, ini kan bagus. Allah diangkatkan asalah. Nah, dijelur gak pas begitu. Allah Akbar. Ya. Apalagi sholat Idul Fitri ada coba. Allah Akbar. Allah, dengar guys, ya. Makanya itulah, ya, kalau kita pakai semuanya ada pahalanya, juga bagus lihatnya. Makanya sunatnya sunat hayat. Benar. Allah Akbar. Allah, benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah hayat Bapak sekalian, ya, ketika kita melaksanakan. Nah, di sini yang ketiga berdiri ketika kita sholat ialah halal qadiri bagi orang yang mampu, ya. Kalau tidak mampu, sebagaimana kita pun sudah tahu, sholat berdiri ketika tidak duduk, ya. Yang kanan, yang kere, telentang, ya, sambil hijau mata, sambil di hati, begitu Bapak sekalian. Saking wajibnya kita melaksanakan sholat, Bapak sekalian. Namun terkadang orang di bawah kuliah diambil kita sholat, ya. Ambil di bawah kuliah ambil sholat kurang, ya. Tapi insya Allah dengan keimanan kita, keyakinan kita, ketika kita hanya sekedar sakit apapun, insya Allah sholat oleh kita bisa dilaksanakan. Ketika memang tidak ada air, bertayamum, tuh, maka tidak ada sholat untuk kita melaksanakan sholat. Bapak sekalian yang saya hormati, barangkali inilah, ya, hanya sekedar harus diterima mengisi kekosongan. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu pula Sohibul Bait yang alhamdulillah telah menyediakan tempat juga jamuan demi terselenggara pengajian kita malam Rabu. Mudah-mudahan apa yang dikorbankannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Rabbil Firlana, Walidina, Amin. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kepada Mustafa.